Jadi jemaat Kristen toh Ya. sebaiknya belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh supaya jangan mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang aneh-aneh gitu, terutama tentang nubuatan-nubuatan palsu. Shalom Sobat Petra Ministry. Selalu cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Itu yang paling penting. Sobat Petra, kenapa saya hari ini kok kayaknya bersemangat dan bergembira sekali ya? Karena sudah ada bersama-sama dengan kita yang kita nanti-nantikan, yaitu Om Yan. Nah, sebelum mau kita terima pengajaran, pemahaman Alkitab dari Om Yan, mari kita persilakan dulu Om Yan untuk menyapa semua Sobat Alpetra Ministry. Salam. Cinta keluarga, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Wah, haleluya Om. Ini pasti penonton udah gak sabar nih ya. Temanya apa sih malam ini? Kita mau ngobrol sama Om, menerima pengajaran, pemahaman yang Alkitabiah dari Om tentang makin maraknya ajaran-ajaran yang tidak Alkitabiah ya, tapi berdasarkan pengalaman rohani sendiri, berdasarkan pemikiran sendiri, pemahaman sendiri yang entah dari mana ya, kadang bilangnya dari mimpi. Wah, itu kan jadi kayak gimana ya. Nah Om, seperti yang Om ajarkan bahwa penyimpangan atau ajaran yang tidak Alkitabiah itu sudah ada ya Om, sejak dari zaman dulu ya Om ya, sejak setelah Tuhan Yesus mungkin ya Om. Nah Om, yang pertama nih Om mau ditanyain, Om, ada orang yang ngaku-ngaku dia ini sesuai Alkitab katanya. Tapi kan tentunya nanti Om jelasin ya, ini sesuai Alkitab atau enggak. Ada orang yang bilang, saya tuh dikasih nubuatan sama Tuhan gitu. Saya sampaikan kepada saudara-saudara nih nubuatan saya, besok rapture gitu. Terus udah gitu rapture-nya nggak jadi. Wah, Tuhan kasih nubuatan lagi, nggak jadi rapture-nya, nggak jadi September, nanti Desember gitu. Nah ini Om, gimana nih Om? Kok nubuatan itu jadi seolah-olah dibuat-buat gitu ya Om ya? Seolah nubuatan itu gimana sih Om? Apa sih Om sebenarnya nubuatan itu? Nubuatan yang benar itu adalah karunia Roh Kudus ya kepada orang-orang Kristen yang betul-betul beriman ya. Itu tentang masa depan. Karena masa depan itu kan kebanyakan rahasia. Tetapi yang penting-penting untuk masa depan itu sudah ditulis di dalam Alkitab, baik dalam ajaran Tuhan Yesus maupun di Kitab Wahyu. Jadi jemaat Kristen toh sebaiknya belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh supaya jangan mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang aneh-aneh gitu, terutama tentang nubuatan-nubuatan palsu. Nah kan berarti ada nubuatan palsu ya Om, seperti kasus-kasusnya di dalam Perjanjian Lama ya Om, banyak yang ngaku-ngaku tapi nggak taunya nubuatannya nubuatan palsu. Itu untuk kepentingan sendiri kali ya Om ya, walaupun sebenarnya dia ya nggak semua sih Om ya, tapi kalau kayaknya buat yang bernubuat itu siapa sih Om sebetulnya yang boleh bernubuat Om? Yang sah itu nubuatannya gimana Om? Jadi kalau orang Kristen ya harus memperhatikan baik-baik. Nubuatan-nubuatan yang penting mengenai masa depan itu sudah dituliskan dalam Alkitab, baik di dalam ajaran-ajaran Tuhan Yesus maupun di dalam Kitab Wahyu. Jadi Kristen dinasihatkan untuk banyak membaca Perjanjian Baru, baik itu ajaran Yesus maupun juga surat-surat rasul-rasul dan Kitab Wahyu itu baca berulang-ulang. Nah itu ya. Tapi nanti Om kalau dia udah baca, oh iya kata Om Yan baca berulang-ulang, terus dari Kitab Wahyu, terus dia punya penafsirannya nggak Alkitabiah lagi.
saudara-saudara di kitab Wahyu dibilang nanti ini gini gitu Om, gimana Om? Jadi kalau sebelum baca kitab Wahyu itu ya harus baca Injil dulu, 4 Injil itu bolak-balik Nah, iya ya Om, gitu. supaya paham ya. Sama ada juga yang dituliskan oleh rasul-rasul ya, juga Rasul Paulus itu menulis di 2 Timotius pasal 3 itu Ya, tentang akhir zaman ya. ya Om. Jadi Yesus juga mengajarkan tentang banyak hal yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, Rasul Paulus juga ada ya, rasul-rasul yang lain juga ada. ada. Makanya cobalah umat Kristen ya membaca Alkitab baik-baik, apalagi perjanjian baru. Ulang-ulang dah. Iya, iya. Nah, Om, kalau dari kitab Yeremia ya, Om, Nabi Yeremia di Yeremia 23 ayat 25 itu, Om, dituliskan, "Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi." Nah, itu gimana, Om tuh? Kan zaman sekarang banyak tuh, Om, yang gitu. Oh, saya mimpi naik ke surga, ketemu Tuhan Yesus, terus suruh nyampein pesan ini, gitu gimana, Om? Ya. Nah, ini satu peringatan yang bagus ya, supaya kita tuh jangan mudah terbawa oleh orang-orang yang mengaku-ngaku ya, Ya, dapat ilham lah, dapat mimpi lah ya, ya. dapat penglihatan lah. Nah, jadi umat Kristen dinasihatkan bacalah Alkitab, terutama perjanjian baru itu berulang-ulang gitu, supaya Ya, memahami apa yang sudah dituliskan ya. gitu. Sebab apapun yang diucapkan oleh manusia itu tidak boleh menyimpang dari apa yang tertulis di Iya, dalam Alkitab, terutama dalam hal ini perjanjian baru. iya. Nah, ya itu Om, tapi gimana Om kalau ada orang yang bilang gitu berdasarkan dari perjanjian baru gitu. Tapi atas penafsirannya sendiri Om, atas pengalamannya sendiri sehingga menyesatkan jadinya. Sahabat Alpetra, jangan lupa like dan subscribe Alpetra Ministry dimanapun. Tonton terus. Ya, jadi makanya umat Kristen kalau baca Alkitab itu ya harus seluruhnya lah. Kalau perjanjian baru ya seluruhnya, balik lagi, bolak-balik gitu. Nah, ada hal-hal yang dicari latar belakangnya di perjanjian lama juga. Tetapi perjanjian baru itu sendiri juga harus dibaca bolak-balik, berulang-ulang lah gitu, Ya, supaya jadi nanti bisa membedakan mana ajaran yang menyimpang dari Alkitab, mana yang itu memang sesuai dengan ajaran firman Tuhan, begitu. Iya, ya Om ya. Nah, ini Om, kalau dari sisi jemaatnya sendiri nih Om, kalau mendengar nubuatan-nubuatan itu sikap apa Om yang harus di apa ya dijadikan respon gitu kalau ada nubuatan-nubuatan palsu atau kalau dia dengar khotbahnya yang sekiranya enggak alkitabiah, gimana Om untuk jemaat meresponnya? Jadi kalau umat Kristen ya mendengar orang bilang dia punya karunia nubuat atau mau mengatakan hal-hal yang akan terjadi di masa depan gitu. Nah, orang Kristen itu di dalam hal ini harus cepat curiga gitu. Curiganya jangan terlalu gitu. Ya, dicatat, lalu dicari dasarnya di dalam Alkitab, ada enggaknya di dalam Alkitab. Kalau tidak ada ya lebih baik lupakan saja. Iya Om. Begitu. Nah terus kan Om, Karena ya, nubuatan-nubuatan yang penting-penting itu sudah ditulis di dalam Alkitab, terutama perjanjian baru, ya. gitu. Baik di dalam ajaran Yesus maupun di dalam kitab Wahyu. Nah Om, kalau misalnya perjanjian baru ya Om, kan itu dituliskan juga bersekan Roh Kudus dan ada saksi-saksi kan. Om suka ngajarin seperti itu ya, yang Om ajarin harus ada saksi-saksi dan juga apa yang dituliskan oleh para rasul itu dilakukan oleh Roh Kudus. Tapi zaman sekarang Om berdasarkan mimpi Om. Gimana Om? Kan dulu juga katanya Yusuf aja mimpi itu, katanya disuruh malaikat bahwa Tuhan Yesusnya pergi gitu Om. Nah tapi kan nggak ada saksinya Om kalau mimpi, gimana Om? Ya, itu di dalam Alkitab tuh sudah ada tuh peringatannya tuh. Jadi ada orang yang
terbawa-bawa mimpi atau mengatakan bermimpi sesuatu yang penting mengenai masa depan. Nah, orang Kristen itu harus dikasih tahu bahwa Alkitab sudah lengkap, yang penting-pentingnya ya, yang penting-penting yang harus diketahui itu sudah lengkap, terutama ya di Perjanjian Baru, juga di Kitab Wahyu, juga di ajaran-ajaran Yesus tentang akhir zaman, gitu. Jadi yang penting-penting sudah ada di dalam Alkitab, terutama Perjanjian Baru. Nah, selebihnya itu jangan terbawa-bawa lah. Itu lebih baik dikaji lagi. Perlu gitu. dikaji ulang terus-menerus ya Om. Perlu dianalisa lagi dengan cermat gitu dan bijak juga oleh tuntunan Roh Kudus ya Om ya. Karena kan nggak bisa kalau cuma sekedar karena experience pribadi gitu atau karena mimpi kan. Itu nggak ada dasarnya ya Om ya. Beda dengan kalau dasarnya dari Alkitab. Ya, jadi harus ada dasar Alkitabnya gitu. Iya Om. Kalau ada orang yang sengaja ngutip gitu Om dari Alkitab gitu, terus tapi penafsirannya kayak yang bener gitu, ya Om dalam tanda kutip gitu. Nah itu gimana Om? Kan loh ini Alkitab loh gitu, padahal di melencengin gitu tafsirannya, itu gimana Om? Khotbah itu mau dia hebat, fasilidah, tetapi isi khotbahnya itu harus menyampaikan firman Tuhan, terutama sudah tertulis dalam itu, baru dijelaskan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, Om ini gimana Om berkaitan dengan ajaran yang tidak Alkitabiah ini ya Om ya? Juga tanpa disadari jemaat sekarang suka terpukau oleh ajaran-ajaran yang seolah-olah Alkitabiah gitu. Dan sayangnya ada beberapa orang yang ngakunya pengkhotbah atau pembicara ya, saya nggak berani bilang pendeta sih ya. Itu mereka ternyata masih menggunakan cara atau kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan Om, hanya untuk supaya gerejanya banyak orang kan, jadi banyak persembahannya. Jadi cari duit tuh kan, cari jiwa Om. Nah itu gimana Om, kok bisa-bisanya ya ada orang yang ngaku-ngaku hamba Tuhan tapi kok berdiri di dua kaki gitu Om, satunya masih tetap di kepercayaan lama gitu, satunya seolah-olah Kristen gitu, gimana Om? Ya kalau untuk hamba Tuhan yang begitu ya mereka yang harus bertanggung jawab sama Tuhan ya, kan udah sudah ada nasihatnya, jangan injak dua perahu kan. Tetapi untuk jemaat supaya dianjurkan betul-betul secara bertahap belajar Alkitab, terutama Perjanjian Baru. Nah itu untuk bisa menetralisir ya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya ditolak saja. Jadi apalagi kan umat Kristen sekarang kan makin terpelajar, cobalah belajar Alkitab secara berurutan gitu ya, tidak harus pandai, tapi yang penting itu menguasailah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Menguasai itu maksudnya bisa mengingat-ingat yang penting-pentingnya, bukan supaya berlomba-lomba dengan pendeta, tetapi untuk menguasai intisari dari Alkitab, terutama Perjanjian Baru, gitu. Tapi juga nggak berarti Perjanjian Lama ditinggalkan ya Om, karena tadi juga Om bilang nanti kalau lihat latar belakangnya bisa di Perjanjian Lama. Ya, jadi masalahnya Perjanjian Lama itu latar belakangnya itu kan sangat beragam dan jauh dari kehidupan sekarang. Tetapi kalau Perjanjian Baru itu meskipun abad pertama Masehi, tapi abad pertama Masehi itu situasinya itu seperti sekarang sebenarnya, tidak banyak berbeda, karena waktu itu kerajaan Romawi itu sudah memakai sistem pemerintahan yang boleh cukup modern lah, meskipun zamannya itu kan masih abad gitu. Jadi yang baru itu latar belakangnya tidak banyak berbeda dengan zaman sekarang, meskipun jaraknya
2000 tahun. Oh iya Gitu. iya. Walaupun Itu jarak perjanjian baru. ya Om, walaupun jaraknya ribuan tahun ya Om ya, tapi kalau nubuatan ya, kan kita lagi ngomongin nubuatan juga. Kalau dari perjanjian baru itu berlaku Ah, sampai sekarang ya Om. bukan itu saja, bukan hanya tapi juga jadi zaman perjanjian baru, zaman Yesus itu ya, secara politik itu sudah dikuasai oleh Romawi. Iya. Secara budaya itu yang dominan itu budaya Yunani, karena dulunya itu Alexander Agung, kemudian diteruskan oleh anaknya itu menguasai seluruh dunia di daerah itu, ya. Baru kemudian Romawi berkuasa secara politik. Jadi meskipun Romawi berkuasa secara politik di abad pertama, tapi secara budaya itu minanya adalah budaya Yunani. Itu luar biasa. Jadi orang mungkin nggak mengerti. Itu karena Alexander the Great, Alexander Agung dan anaknya itu bukan hanya membawa politik, tapi juga membawa budaya Yunani. Bahasa Yunani juga diwajibkan untuk dipelajari oleh rakyat yang dikuasai itu. Itu luar biasa. Itu jadi makanya kadang-kadang orang berpikir kan abad pertama itu Romawi berkuasa. Betul secara politik. Tetapi secara budaya itu Yunani yang dominan. Karena itu adalah dulu dipaksakan budaya Yunani itu. Oh. Baik oleh Alexander Agung maupun oleh anaknya itu. Jadi begitu. Jadi yang berkuasa secara politik itu Romawi, tetapi yang dominan secara budaya itu Yunani. Gitu. Karena dalam konteks penjajahan Karena sih ya Om. zaman Alexander the Great itu dipaksakan itu budaya Yunani dan bahasa Yunani dipaksakan. Ya Om. Oke Om, berarti dari dulu itu memang sudah ada pemaksaan kepercayaan atau pemaksaan agama ya Om? Sebenarnya kan agama tidak bisa dipaksakan, tetapi itu namanya penguasa ya. Jadi sedikit banyak itu membawa budaya dan agama mereka. Dan sebagian rakyat yang terpelajar biasanya terpengaruh. Tapi kalau rakyat yang menengah ke bawah, biasanya dari tradisi gitu ya, tradisi nenek moyang begitu. Jadi kalau di Israel tradisi nenek moyang yang kuat ya agama Yahudi perjanjian lama begitu. Ya Om. Dan juga ini Om, ini sebetulnya udah pernah Om ajarin sih ya di Alpetra juga ya. Jadi sobat Alpetra nanti bisa nonton video yang Om ajarin tentang agama ya, bagaimana seluk-beluk agama itu. Karena kalau kekristenan itu dikatakan adalah sebuah iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi murid Kristus disebut Kristen. Sedangkan agama itu kan adalah apa ya bahasanya, sebuah sistem atau sebuah apa sih Om namanya Om? Sebuah tatanan yang dibikin oleh manusia ya. Sedangkan orang Kristen itu adalah orang yang percaya Tuhan Yesus. Nah Om, ini ada isu nih Om, katanya agama itu nanti hilang Om. Ya kalau Alfa pribadi ya tidak khawatir sih, karena saya kan orang Kristen, bukan beragama, sekedar agama gitu Om. Gimana Om? Katanya nanti agama hilang Om. Jadi kalau agama itu sampai kapanpun tetap ada. Jadi Kristen sebagai agama pun tetap akan ada di samping agama-agama yang lain. Tetapi yang bisa hilang itu adalah iman Kristennya. Maksudnya itu beda ya antara agama Kristen dan iman Kristen. Jadi agama itu kan lebih bersifat budaya ya, tradisi. Tapi iman Kristen itu yang mengubah kehidupan itu ada karya Rohul Kudus. Jadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, maka oleh Rohul Kudus itu diubahkan hidupnya menjadi baru secara rohani. Nah ini yang berbeda dari kebanyakan agama ya, atau hampir semua agama itu kan tradisi ya yang dibawa atau turun
temurun atau bagaimana. Juga kadang-kadang turun temurun Kristen katanya. Tetapi kalau Alkitab itu mengatakan sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah kelahiran baru secara rohani. Sesudah percaya Tuhan Yesus. Nah, itu harus ditutup pertobatan menyeluruh gitu. Ya, terutama pertobatan dari hati ya, dari hati dan pikiran, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus yang mengerjakan atau Roh Kudus mengerjakan kelahiran baru secara rohani. Itu baru disebut Kristen yang benar. Gitu. Itu tuh Kristen yang benar, catat itu ya. Perhatikan itu ya Sobat Alpetra ya. Dapat sesuatu yang menguatkan kita nih di kesempatan tayangan pengajaran dari Om Yan kali ini. Nah Om, selanjutnya nih Om, kalau misalnya memang gitu Om, bahwa agama itu kan sebetulnya tidak akan lenyap ya Om ya, bahwa akan selalu ada gitu, karena walau gimana pun agama itu juga ya Om sebagai kendaraan ya untuk kita mengenal Tuhan dengan benar tentunya. Jadi kalau ada yang bilangnya agama tapi mengajarkan yang tidak benar, bukan agama itu Mayom. Penyimpangan ya. Bukan begitu. Agama itu kan macam-macam. Yeah. Jadi bergantung ajaran dari mana gitu. Jadi agama itu ya memang harus diselidiki juga. Inti ajarannya seperti apa. Dan dulu yang mengajarkan agama ini pada asal mulanya itu kehidupannya bagaimana. Gitu. Jadi harus orang sekarang kan terpelajar, banyak yang terpelajar itu harus diselidiki. Dulu pendirinya hidupnya seperti apa. Lalu juga perkembangannya itu bagaimana. Gitu. Dan apakah ini sekedar agama atau ada satu sisi yang betul-betul mengubah manusia itu, bukan sekedar dari lahiriah, tapi ada yang mengubah dari batinnya, gitu, dari hatinya. Nah ini yang kan di dalam ajaran Kristen, yaitu kelahiran baru secara rohani. Kalau orang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu Roh Kudus yang mengubah orang percaya itu menjadi anak-anak Allah secara rohani. Gitu. Baik Om. Om, selanjutnya nih Om, bagaimanakah tips dari Om untuk kita semua dalam menghadapi atau apa ya Om, mengatasi pengajaran-pengajaran yang semakin tidak alkitabiah tapi dibilang alkitabiah sekarang ini? Jadi tips dari saya supaya kalau orang menjadi orang Kristen ya harus sungguh-sungguh bertobat, terima Tuhan Yesus secara pribadi, mengalami kelahiran baru secara rohani, lalu bertumbuh perlahan-lahan dengan membaca Alkitab terutama Perjanjian Baru. Lalu perlu waktu itu ya, kadang-kadang perlu waktu beberapa tahun untuk bisa bertumbuh imannya. Jadi kalau orang Kristen baru, meskipun dia orang terpelajar, jangan langsung dikasih jabatan di dalam gereja. Nah, itu boleh dilibatkan ya dalam pelayanan. Tapi kalau untuk menjadi semacam majelis atau pemimpin gereja, itu harus perlu waktu ya. Suruh belajar Alkitab dulu 2-3 tahun gitu. Iya Om. Tapi lalu sesudah itu diuji gitu kehidupan rohaninya dan juga keluarganya. Iya. Kalau Om suka tekankan, lihat buah-buah rohnya dulu ya Om ya. Lihat gimana kehidupannya gitu. Tapi kalau yang udah senior Om, yang bukan pejabat baru ya maksudnya, yang udah betul-betul lama, terus dia pelayanannya juga lama, tapi tiba-tiba dia error gitu lah Om. Itu gimana Om? Kenapa bisa kayak gitu Om? Ya, jadi itu makanya gereja itu harus mempunyai aturan yang jelas ya untuk persyaratan-persyaratan, mulai dari menjadi guru sekolah minggu, menjadi aktivis gereja, apalagi untuk menjadi majelis gereja. Itu betul-betul harus diperhatikan persyaratan-persyaratannya.
Dan itu ada di dalam surat-surat Rasul Paulus Iya, betul. misalnya ya, atau di dalam Alkitab lah, itu ada persyaratan. Jadi jangan karena dia itu sarjana, dia doktor gitu ya dalam ilmu pengetahuan, lalu begitu jadi Kristen langsung diangkat jadi majelis gereja, itu tidak boleh gitu. Jadi harus semua menjalani tahapan demi tahapan gitu. Sebab keputusan-keputusan yang penting itu kan diputuskan oleh majelis gereja dan hamba Tuhan. Jadi jangan sembarangan mengangkat untuk menjadi majelis gereja. Oh iya ya, jangan karena berdasarkan ngasih duit yang banyak ke gereja terus jadi majelis ya Om. Hey, sudah di like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja. Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Iya Om, kan biasanya gitu Om. Kalau pendeta itu dia akan lebih, gembala sidang itu akan lebih dekat, lebih perhatian sama yang banyak memberi daripada yang sama sekali tidak memberi gitu. Aduh, ngeritik lagi deh. Tapi ya nggak semua ya Om. Jadi ya untuk menjadi hamba Tuhan kan persyaratannya sekarang makin berat tuh. Iya. Selain harus pendidikan teologi dan pengalaman atau praktek dan sebagainya. Nah, jadi majelis gereja yang memegang keputusan dalam gereja, kenapa persyaratannya tidak jelimet gitu ya, tidak keras, tidak ketat gitu. Majelis gereja juga itu sesuai lah dengan yang di Alkitab itu kan. Di surat Timotius ya, 2 Timotius atau Titus. Itu persyaratan menjadi majelis gereja itu cukup berat. Tapi sekarang ini seringkali kalau orang kaya bertobat langsung dikasih kedudukan kan. Ini bukan untuk mengeritik orang kaya ya. Bukan. Kaya kan itu berkat Tuhan juga. Tetapi kalau di dalam gereja itu harus ada tahapan-tahapan sebelum menjadi majelis gereja. Karena majelis gereja itu yang membuat keputusan-keputusan penting dalam gereja lokal. Gitu. Jadi harus ada tahapan lah. Begitu. Iya. Jadi memang harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui Om ya. Sama seperti halnya juga yang kita bahas kan, pengajaran yang tidak alkitabiah itu bisa timbul juga karena ya itu tadi ya Om, karena nggak melalui tahapan-tahapan ya, maunya instan gitu. Jadi aja banyak pengajaran yang tidak alkitabiah atau menyimpang dari Alkitab. Sedangkan Alkitab sendiri tidak pernah menyimpang ya Om, karena prosesnya juga Alkitab nggak sembarangan ya. Walaupun Alkitab kita nggak jatuh dari langit, tapi prosesnya sampai bisa kita imani sebagai firman Allah itu cukup rumit ya Om ya, dan cukup panjang gitu. Tapi kita nggak bahas itu Om, karena akan bisa dilihatlah sama Sobat Alpetra ya, udah pernah kita bahas tentang Alkitab, ineransinya dan sebagainya. Nah Om, bagaimana menyikapi orang yang hanya berdasarkan pengalaman sendiri Om? Karena seolah-olah spektakuler gitu. Misalnya saya gitu, lagi khotbah atau cerita sama orang, saya ini tadi malam naik ke surga Om. Wah, terus saya dibawa malaikat gitu. Kayak Rasul Yohanes aja ya Om di kitab Wahyu gitu. Nah itu emang bisa terjadi nggak sih Om? Zaman sekarang ini kayak gitu-gitu Om? Bisa saja terjadi, tetapi yang harus diperhatikan tuh apa yang dia sampaikan. Apakah yang dia sampaikan itu sesuai dengan ajaran Alkitab, terutama penyanyian baru ya. Gitu. Jadi tetap kepada Alkitab itu sebagai tolok ukurnya gitu. Orang itu boleh ngaku ini itu kan kita tidak tahu benar apa enggak. Tapi ajarannya apakah sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab, terutama penyanyian baru gitu. Lagian orang itu kalau mimpi ngajak-ngajak sih, jadi nggak ada saksinya kan Om. Coba deh waktu mimpi ngajak-ngajak jadi ada saksinya, oh bener perbuatannya bener gitu Om. Ya gitulah Om. Oke Om, rupanya semua yang saya tanyakan, 5 pertanyaan saya sudah dijawab sama Om semua nih Om.
Wah, terima kasih Om untuk pengajarannya di kesempatan kali ini. Dan Sobat Alpetra yang mau tahu terus tentang pengajaran Om Yan, cek di playlistnya Om Yan ya di Alpetra Ministry Channel pastinya. Terima kasih Om sekali lagi. Terima kasih penonton. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha.